Next station, Havelchesnek. Halo teman-teman semua, video kali ini kita akan menelusuri tembok Konstantinopel. Teman-teman pasti nggak asing lagi kan sama tembok ini? So, tonton videonya sampai akhir ya. Kita akan memasuki tembok melalui pintu yang sama yang digunakan oleh Sultan Mehmed Fatih saat menaklukkannya. Tembok Konstantinopel bukanlah merupakan hal asing bagi penduduk dunia. Sebuah situs sejarah yang ditinggalkan oleh setidaknya 3 peradaban dunia, yaitu Bizantium, Romawi, dan Ottoman. Tembok Konstantinopel adalah serangkaian dinding batu pertahanan yang dibangun di bawah kekuasaan Konstantin Agung pada tahun 324 sebelum Masehi dan berlokasi di kota Konstantinopel yang saat ini bernama Istanbul, berada di negara Turki. Panjang totalnya hingga 22 km, tinggi hingga 12 meter, dan tebal tembok dalam hingga 5 meter yang mampu melindungi kota Konstantinopel dari serangan musuh. 20 meter dari tembok dalam berdiri tembok luar berketebalan 2 meter dan tinggi 8,5 meter. Tembok ini seolah-olah menceritakan perjuangan panjang yang salah satunya sama-sama kita ketahui adalah saat proses penaklukannya oleh Sultan Mehmed Fatih atau Mehmed Sang Penakluk. Konstantinopel dianggap kota paling terpenting di dunia, didirikan oleh Raja Bizantium Konstantin pertama. Kota itu memiliki wilayah paling strategis sampai ada yang mengatakan, seandainya dunia ini adalah sebuah negara, maka yang paling pantas menjadi ibu kotanya adalah Konstantinopel. Sehingga seringkali terjadi perebutan kekuasaan terhadap kota ini. Nama Konstantinopel dan Istanbul, keduanya berasal dari bahasa Yunani kuno. Istanbul berasal dari akar kata istimbolin, yang artinya ke kota. Secara resmi, penggunaan nama Istanbul diatur setelah Turki menjadi negara republik. Meskipun sudah beberapa kali diserang atau dikepung oleh berbagai bangsa, namun kota Bizantium tidak berhasil direbut hingga Sultan Ottoman di masa Mehmed II pada 29 Mei 1453 Masehi berhasil menguasainya, ditandai dengan penaklukan Tembok Bizantium. Tembok Bizantium yang kelak dikenal juga sebagai Tembok Konstantinopel. Tembok ini mengalami beberapa rekonstruksi untuk tujuan militer pada saat itu. Kekuatan tembok ini amat terkenal di masanya, akibat mampu menahan gempuran musuh yang sanggup menaklukkan kota Yunani lainnya. Konstantinopel terkenal karena pertahanannya yang sangat kuat. Tembok yang pertama, dinding kecil didirikan oleh Konstantinus I dan mengelilingi kota. Kemudian pada abad ke-5, Theodosius II membangun tembok Theodosian yang terdiri dari dinding ganda membentang sekitar 2 km ke barat dari dinding pertama. Benteng ini dibangun di atas 7 bukit membentang di jalur darat dari Eropa ke Asia dan jalur laut dari Laut Hitam ke Laut Mediterania, serta memiliki sebuah pelabuhan yang besar dan terkenal di Tanduk Emas atau Golden Horn. Maka tersajilah sebuah benteng yang tak tertembus melingkupi istana megah, kubah, dan menara yang mencakup 2 benua. Tembok paling kompleks ini mampu bertahan dari ratusan gempa dan beberapa serangan yang terjadi, walaupun saat ini untuk merawatnya dilakukan restorasi di beberapa bagian. Bukan hal yang mudah untuk menaklukkan benteng ini, karena amat sangat kuat dan terdiri dari 3 lapis disertai parit pada setiap lapisnya. Sehingga keberhasilan Sultan Mehmed II pada saat itu merupakan sebuah kemenangan besar. Bukan hanya kuat, benteng ini memiliki tampilan yang indah dengan perpaduan batu bata berwarna merah, orange, coklat muda, dan bahkan berwarna putih. Tembok ini memiliki 55 pintu akses masuk ke kota.
Saat Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan kota melalui tembok ini, ia dan pasukan memasuki tembok dengan salah satu pintunya yang bernama Pintu Edirne Kapı dan mendeklarasikan kemenangannya. Selain itu, tembok ini dilengkapi dengan penjara bawah tanah. Saat ini tidak ada satupun akses yang dibuka untuk melihat ke dalam penjara bawah tanah. Setiap titiknya dijaga ketat oleh petugas keamanan. Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengajak pengunjung menuju penjara bawah tanah dengan syarat dilakukan di malam hari dan seorang diri. Mereka mengaku mengetahui titik aman untuk memasuki penjara bawah tanah. Saat ini, penduduk sekitar masih menggunakan lahan sekitar tembok untuk bercocok tanam. Akan tetapi, untuk melestarikan tembok, beberapa bangunan penduduk yang menempel dengan tembok dihancurkan. Berjalan menelusuri tembok ini harus dilakukan secara berkelompok demi keselamatan diri. Akses menuju ke atas tembok pun semakin terbatas karena banyak hal buruk yang terjadi ketika akses ke atas dibuka. Bukan hanya untuk melestarikan tembok, menjaga kebersihannya, tetapi juga untuk keselamatan pengunjung. Salah satu pintu yang bisa diakses menuju ke atas tembok adalah melalui Topkapı Kütüphane atau Perpustakaan Topkapı. Bangunan ini resmi berdiri di sekitar tembok sehingga dilakukan perawatan yang sangat ketat. Inilah pemandangan dari atas tembok. Tempat ini cocok untuk bersantai karena ada perpustakaan, kafe, taman bermain, serta tempat resepsi ataupun melakukan pesta. Selain itu, kita bisa menemukan salah satu kafe sekitar tembok yang tentunya tidak menempel tembok dan berakibat merusaknya, yaitu Cafe Mevlana Rumi. Kita bisa beristirahat di kafe dengan dekorasi super antik.